Selamat datang di Bebek Talks, podcast Bebek yang bahas serba-serbi bisnis dan ekonomi kreatif. Halo semuanya, aku Sasa yang akan jadi host kalian kali ini. Senang banget rasanya akhirnya kita bisa memulai perjalanan podcast ini. Dan semoga kalian semua yang lagi mendengarkan dalam keadaan sehat dan semangat ya. Nah, di episode perdana ini kita akan ngobrolin topik yang mungkin masih asing buat sebagian besar dari kita, terutama para mahasiswa baru. Tapi sebenarnya punya potensi besar untuk menginspirasi, terutama buat mahasiswa yang kreatif dan inovatif seperti kita semua. Tapi yang kita akan bahas yaitu KMI alias Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia. Nah, untuk bahas ini lebih dalam, aku nggak sendiri pastinya. Kita hari ini ada kedatangan tamu spesial yaitu Miftahul Ahmadil Khair yang merupakan ketua tim mahasiswa FIK yang baru saja ikut lomba KMI dan juga berpartisipasi di KMI Expo 15 di Universitas Halu Oleo Kendari pada bulan Oktober lalu. Halo Miftahul, apa kabar Halo, nih? baik-baik. Gimana, boleh mungkin Miftahul nih perkenalan diri dulu kali. Oke. Halo semuanya, perkenalin, nama aku Miftahul Ahmadil Khair dari S1 Informatika Angkatan 2021. Aku kemarin ikut KMI seperti yang udah dibilang sama Kak Syasa, dan alhamdulillah masih belum dapat awardnya nih. Oke, nggak apa-apa, tapi kan itu udah memperlihatkan bahwa kita sangat semangat buat lomba kan. Betul, Walaupun kita gagal, kita bakal lebih berkembang lagi. betul. Oke, seneng banget ya akhirnya kita bisa ngobrol bareng di sini. Mungkin buat aku pribadi nih, KM ini kan sesuatu yang pastinya menarik banget. Apalagi buat mahasiswa informatika yang mau terjun ke dunia bisnis. Jadi mungkin buat teman-teman pendengar nih yang belum tahu, aku pengen Miftahul jelasin dulu boleh kali ya. Apa sih sebenarnya KMI itu dan apa aja sih yang dilombain di sana? Oke, untuk KMI itu adalah rangkaian dari kegiatan PPMW. PPMW itu adalah program eh, pembinaan mahasiswa wirausaha. Oke. Nah, di program tersebut kita ada dua cabang, ada usaha awal, tahap usaha awal dan juga tahap usaha berkelanjutan. Untuk tahap usaha awal ini adalah ketika teman-teman punya ide bisnis, inovasi semacam itu teman-teman mengajukan ide tersebut berupa proposal usaha. Proposal usahanya nanti bakal diisikan ke web PPMW. Nah, untuk yang lanjutan, jadi itu ceritanya teman-teman kalau udah punya usaha sebelumnya, udah punya usaha sendiri, apapun itu macamnya, kalau teman-teman merasa pengen mengembangkan lewat PPMW ini, insya Allah bakal berkembang dengan kegiatan PPMW ini, kalian bisa ikut yang berkelanjutan itu. Untuk yang eh, tahap awal itu dananya sekitar maksimal 15 juta, untuk yang berkelanjutan itu dananya 20 juta untuk kelompok. Eh, jadi setelah lulus dari seleksi PPMW, setelah mendapatkan dana dan setelah mengerjakan usaha masing-masing selama sekitar kurang lebih 6 bulan, itu nanti bakal ada eh, evaluasi dari pihak PPMW-nya, dan bakal diseleksi dari evaluasi tersebut. Kita kayak pitching gitu, apa saja yang telah kita buat, apa saja yang telah kita lakukan, dan apa saja yang telah kita dapatkan dalam mengerjakan usaha kita. Habis itu diseleksi untuk bisa ikut ke KMI Expo. Nah, KMI Expo ini bakal jadi ajang kita untuk memamerkan usaha kita, produk kita gitu. Oke, menarik juga ya karena sepertinya kan kita juga ada yang PKM ya. Betul. Nah, kenapa milihnya KMI? Kenapa nggak PKM? Oke. Jadi sebenarnya saya itu awalnya dari PKM. Oke. Iya. Karena PKM itu kan syarat lulus ya. Jadi wajib diikuti, jadi saya ikut. Habis itu saya di PKM itu tidak lolos. Oke. Iya, betul. Karena saya tidak lolos, tapi pada saat beberapa bulan kemudian, kalau nggak salah itu di Januari atau Desember, itu saya dihubungi oleh pihak pengembangan kewirausahaan mahasiswa, pihak
eh ya itu. Oke. Ya, saya dihubungi katanya judul PKM kamu cocok buat ikut di PPMW. Setahu saya selain saya ada lagi yang judulnya cocok, setahu saya ya. Saya kurang tahu juga. Nah, tapi kayaknya yang bersedia untuk ikut tuh cuma kelompok saya doang. Jadi saya tanya dulu teman-teman saya, teman-teman kelompok, ternyata pada mau ikut. Ya udah akhirnya kita maju ikut gitu. Oke, tapi timnya sendiri itu semua anak FIK yang beda angkatan atau beda jurusan atau ada campuran dari fakultas lain? Untuk dari tim saya itu cuman dari FIK aja, tapi paling beda angkatan gitu. Oke, Betul. jadi full informatika ya. Betul. Oke, nah di KMI Expo kemarin nih apa aja sih yang dilakuin selain presentasi produk ya? Karena kayaknya aku lihat di Instagram tuh ada kayak pakai baju ada dan lain-lain, itu apa aja sih, boleh nggak sih cerita? Oke. Jadi di KMI Expo itu kan sebenarnya kan bukan presentasi ya, tapi pameran. Jadi pamerannya itu nggak cuma sehari doang, tapi hampir seminggu itu pamerannya. Iya. Jadi setiap universitas itu dapat stand, ada yang dapat 1, ada yang dapat 2, tergantung. Yang lolos ke KMI-nya ada berapa usaha. Waktu itu UPN-VJ yang lolos KMI ada 2 usaha. Tapi sebenarnya yang lolos PPMB-nya ada 4. Oh. Jadi yang dapat pendanaan ada 4 usaha. Yang lolos KMI Expo ada 2. Tapi sebenarnya 4-4-nya diajak ikut KMI. Oke. Iya. Yang lolos KMI-nya cuma 2, tapi yang diajak ikut 4. Ikut 4. Iya. Nah, berarti itu boothnya gimana tuh baginya? Iya. Jadi kita dapat 1 stand kan. Dapat 1 meja. Nah, jadi cara baginya itu karena usahanya 1 itu digital, usaha kami. Terus 2 lagi ada usaha jualan jas hujan 3 in 1. Jadi jas hujan itu bisa jadi tenda, bisa jadi ini juga terpal. Oke, Ya. menarik. Itu pre-order tapi kalau untuk jas hujan bisanya. Oke. Iya. Tapi idenya menarik ya. Iya. Habis itu yang ketiga itu jualan jus buah. Oke. Oke. Jadi pembagian stand-nya itu untuk usaha digital sama usaha yang jas hujan itu kita pakai kayak apa namanya ya, kayak promosi gitu, kayak apa ya, standan gitu yang berdiri gitu, terus ada banner. gambarnya, ya banner gitulah ya kayaknya, Oke. ya banner gitu untuk setiap itunya. Terus mejanya itu dipakai sama yang jualan jus untuk jualan jusnya gitu. Oke, berarti sebenarnya dari UPN sendiri ada 4 tim ya, bisa dibilang ya. Iya betul. Oke. Menarik sih, menarik. Apalagi dengan salah satunya itu yang jas hujan 3 in 1 ya. Betul. Oke, nah aku sebenarnya mau nanya nih tentang pandangan Miftahul sendiri. Apa sih tantangan terbesar buat mahasiswa informatika yang khususnya dalam menciptakan bisnis digital di dalam era sekarang? Oke, mungkin kesulitan terbesarnya itu mencari inovasi ya. Terus karena zaman sekarang ini kayak hampir semuanya udah ada gitu, ya kan? Jadi ketika kita mencari apa sih yang belum ada, apa sih yang bisa kita bikin inovasi, itu agak sulit. Yang kedua, setelah kita misalkan udah dapat inovasi, yang susah itu penguasaan teknologinya. Oke. Iya, jadi mungkin kita punya inovasi kayak, saya pengen bikin ini gitu kan, ini belum ada gitu, ini bagus gitu kan. Tapi ketika pelaksanaannya ternyata penguasaan teknologi kita belum cukup untuk membuat inovasi tersebut gitu. Oke, berarti banyak faktor juga ya, di antara idenya mungkin udah terambil sama orang lain atau mungkin teknologinya yang kurang mencukupi gitu ya. Oke, karena kan seperti yang aku lihat, seperti kayak kemarin ada beberapa mahasiswa informatika yang mungkin dia pengen buat website, dia pengen bikin ini, cuma mungkin belum terrealisasikan karena biayanya dan
sudah dilakukan seperti PKM. Betul. Oke, nah mungkin aku penasaran nih, bisa nggak sih kamu kasih tips buat teman-teman informatika yang pengen bikin bisnis digital? Kayak apa sih yang tips yang menurut kamu penting banget dan dari mana sebaiknya mereka memulainya? Oke. Untuk tips membuat bisnis digital itu, mungkin kalau dari aku sendiri, cari masalah di kehidupan sehari-hari yang mungkin bisa diselesaikan dengan produk digital seperti itu. Seperti saya sendiri itu, saya masalahnya sebenarnya dari rumah, adik saya sendiri itu. Oh, Iya, oke, menarik. iya, adik saya udah kelas 4 tapi bacanya masih ngeja. Itu saya pusing gitu kan. Ini gimana caranya dia biar bacanya lancar, biar bisa berprestasi sekolahnya kan. Jadi kayak oh mungkin kalau saya bikin aplikasi belajar membaca yang lebih bagus. Jadi saya udah pernah ngasih dia aplikasi belajar membaca yang lain kan. Udah banyak saya coba. Tapi dia kayak cuman sebentar habis itu bosen, habis itu nggak mau dibuka lagi gitu kan. Jadi kayak mungkin kalau pakai voice recognition terus dibikin game jadi lebih menarik gitu, kayak ada levelnya segala macam, mungkin dia jadi lebih betah belajarnya gitu sih kalau. Oke. Iya. Nah, tetapi berarti baca ceria ini sendiri terinspirasi dari ADM Miftahul. Betul. Oke, sangat menarik ya, karena kan sebenarnya kan banyak permasalahan yang di sekitar kita, tapi Miftahul sendiri memilihnya baca ceria. Jadi, Betul. oke, mungkin pengen tahu sih ini baca ceria ini gimana tanggapannya dari teman-teman yang lain gitu. Dari teman-teman yang lain itu maksudnya anggota kelompok saya atau kayak Anggota teman-teman? kelompok. Oh, anggota kelompok. Oke. Dari anggota kelompok saya, kita itu kan dari PKM-nya udah bikin ini aplikasi. Oke. Iya, baca ceria ini dari PKM. Oke. Iya. Terus pas PKM-nya udah nggak lolos, kami diajak untuk ikut PPMW kan. Nah, pas kami ikut PPMW itu, kami disuruh melanjutkan aja. Jadi walaupun sebenarnya kita masih brainstorming lagi kan, kayak bikin apa nih yang bagus gitu kan. Tapi kalau dari dari universitas bilang udah pakai itu aja, soalnya itu udah cocok untuk PPMW gitu. Oke, nah kalau misalkan respon dari mengikuti KMI itu kan berarti kan pamerkan produknya Baca Ceria. Betul. Nah, itu respon dari orang-orang di sana tuh bagaimana sih? Oke. Untuk respon dari peserta yang lain, katanya cukup menarik. Terus katanya mungkin kita bisa saling jadi saya dapat banyak kontak juga di sana dari peserta lain yang ikut bisnis digital juga. Jadi katanya mungkin kita bisa tukar pikiran gitu segala macam. Nah, untuk orang-orang yang saya tawarin aplikasinya, saya pamerkan aplikasi di sana, mereka kayak bagus ini, mungkin nanti saya download ya, terima kasih gitu, kayak gitu. Oke, karena kan bisa dibilang angka literasi anak-anak zaman sekarang itu bisa dibilang lumayan rendah. Jadi mungkin untuk aplikasi Baca Ceria ini menurutku juga bisa membantu anak-anak zaman sekarang yang masih kecil untuk cepat belajar seperti kita dulu kali ya. Betul. Nah, dan Baca Ceria ini kan merupakan aplikasi yang berbasis teknologi voice recognition ya. Betul. Nah, setahu aku itu nggak mudah bikin aplikasinya sendiri. Nah, apa sih tantangan terbesarnya itu kalau yang pernah dialami? Oke. Jadi aplikasi voice recognition ini benar susah banget ya. Jadi aku sebenarnya punya ide gitu kan, bikin aplikasi belajar membaca voice recognition, gamification gitu kan. Tapi pas aku sama kayak yang tadi aku bilang kan, tantangannya pertama nyari ide inovasi, yang kedua itu penguasaan teknologinya. Ternyata penguasaan teknologi aku tuh masih kurang. Iya. Nah, aku sebenarnya udah pernah sekali bikin kayak bukan aplikasi ya, kayak program komputer untuk absen dengan face recognition gitu.
Itu untuk tugas akhir mata kuliah pembelajaran mesin. Oke. Nah, itu berhasil. Nah, habis itu aku juga udah pernah bikin front end untuk aplikasi gitu kan, aplikasi mobile di mata kuliah aplikasi mobile, dan itu juga berhasil. Nah, aku pikir kayak, ini bisa kali gitu kan, digabungin aja. Oke. Pas aku coba bikin sendiri, waduh, kok nggak berhasil ya. Iya. Nah, akhirnya itu sampai 2 bulan itu masih belum berhasil juga. Aku diskusi sama pembimbing PPMW kan, katanya kalau nggak bisa mungkin bikin aplikasi yang sederhananya dulu, jadi ntar kalau misalkan udah jadi aplikasinya baru coba lagi bikin voice recognition-nya gitu kan. Akhirnya aku bikin aplikasi dasarnya dulu, dan itu dia belum pakai voice recognition, baru pakai text to speech. Nah, setelah aku bikin aplikasi itu, ternyata karena ini PPMW bukan PKM, jadi nggak boleh berhenti dibikin aplikasi. Aku harus upload ke Google Play Store. Waduh. Iya. Itu. Nah, jadinya nggak sempet tuh bikin voice recognition-nya. Jadinya aku udah mencukupkan aja di situ, kayak aplikasi udah jadi, sekarang saatnya upload ke Play Store. Akhirnya aku habisin 2 bulan terakhir setelah aplikasi jadi itu ngupload ke Play Store, karena ternyata ngupload ke Play Store tuh ribet banget. Iya. Baru tahu sih kalau misalnya harus diupload ke Play Store ya. Betul. Kalau misalkan ternyata bikinnya produk gitu gimana? Produk kayak apa ya produk? Kan kayak misalnya kayak tadi ada ini ya, jas hujan yang 3 in Iya. 1. Nah, itu gimana cara Oke. ininya? Kalau produk fisik itu jualannya biasanya di kayak bazar gitu, Oke. atau dijual secara fisik di toko gitu. Kalau misalkan jus buah kemarin itu biasanya kelompok mereka itu jualannya di Car Free Day gitu. Oke. Iya. Atau mungkin ada acara-acara kayak gathering wirausahawan gitu, mereka jualan di sana seperti itu. Oke, karena beda-beda ya tempat jualannya. Betul. Berarti di Play Store udah bisa di-download nih. Itu dia masalahnya. Kan saya bilang tadi susah kan. Nah, itu saya udah upload. Habis itu saya udah ngerjain tahapan-tahapannya kayak internal testing, open beta test, segala macam kayak gitu kan. Iya. Sampai tes yang terakhir itu perlu 40 orang buat ngetesnya. Iya, saya cari-cari tuh sama kelompok saya kan, masing-masing 5 orang gitu kan. Selama 2 minggu. Waduh. 40 orang selama 2 minggu, dan harus dites terus setiap hari kan. Nah, itu setelah saya melewati tes itu, aplikasi udah jalan produksi selama seminggu kali. Nah, tapi suatu hari tiba-tiba saya dapat email dari Google Play Store-nya, katanya akun saya kena terminasi. Hah? Iya, makanya katanya karena ada high risk abuse. Saya juga bingung high risk abuse itu maksudnya apa gitu kan. Saya tanya, saya email balik, ini maksudnya apa ya, saya tidak kurang mengerti gitu kan, polisinya seperti apa. Terus katanya mohon maaf untuk penyebab terminasi akun itu dari Google-nya punya policy, itu bahasa Indonesia apa? Kebijakan ya. Iya, punya kebijakan untuk tidak memberitahukan seperti. Jadi kita harus cari tahu sendiri. Jadi saya bingung, ini gimana cara perbaikinnya kalau kayak gini gitu kan. Akhirnya terakhir itu solusi yang saya pakai itu, saya bikin website sederhana, lalu saya taruh aplikasi saya di website itu biar bisa di-download gitu. Oke, jadi malah terhalangnya sama Google Play Store ya? Betul. Google Play Store parah banget sih ini. Malah susah. Jadi agak susah jadinya ya. Iya, itu juga saya pernah ini kan
ngobrol sama alumni yang kebetulan juga berkutat di usaha digital. Beliau bilang 2021 lumayan longgar sebenarnya, tapi semakin tahun ke tahun semakin ketat. Nah 2024 nih lebih ketat lagi, 2025 ntar pasti lebih ketat lagi. Wah, susah Iya, sih. sulit. Berarti untuk Baca Ceria sendiri ini ada rencana pengembangan bagaimana nih ke depannya? Apalagi dengan seperti itu Google Play Store. Betul. Jadi untuk dananya alhamdulillah setelah kejadian Play Store itu masih ada sisanya. Oke. Jadi setelah kejadian Google Play Store itu kami tentunya beli akun baru ya. Akun Google Play Store itu sekitar 500.000. Jadi dananya kami pakai lagi untuk beli akun Google Play Store baru. Tapi untuk sekarang masih belum di-upload lagi karena aplikasinya masih belum di-update lagi. Oke, berarti rencana ke depannya akan memperbaiki aplikasinya lalu bakal di-upload ke akun baru ya? Iya, ke akun Google Play Store yang baru. Oke, berarti aplikasi yang baru ini udah ada voice recognition atau bagaimana? Iya, jadi untuk dimasukin ke Google Play Store nanti kami berencana untuk mengubah lagi logonya, terus mengembangkan lagi UI UX-nya, terus juga mencoba menanamkan voice recognition-nya. Oke, rencana melakukan hal itu sampai di-upload nih ke Google Play Store kira-kira berapa lama rencananya? Oke, saya mungkin karena udah semester akhir ya, saya nggak punya waktu luang yang terlalu banyak. Terus untuk teman-teman saya yang ikut juga ternyata pada punya kesibukan masing-masing, ada yang magang, ada yang semester akhir juga. Oke, jadi mungkin kalau menurut saya ini saya anggap aja project pribadi. Mungkin saya untuk mempelajari dan menguasai voice recognition dan juga pengembangan Android ini menurut saya mungkin saya perlu waktu 6 bulan atau setahun kayaknya. Oke, berarti sebenarnya di kelompok Miftahul ini ada yang mahasiswa akhir juga? Ada. Untuk anggotanya sendiri emang berapa angkatan? Maksudnya misalnya kayak 21 berapa angkatan? Ada dua angkatan. Kalau untuk angkatan lain itu angkatan berapa? Angkatan 22. 22 ya, 22. 22. Berarti 21 dan 22 enggak ada 23 ya? Enggak ada. Karena kalau 23 takutnya kaget ya. Enggak, sebenarnya udah diajak 23 satu orang. Okay. Terus katanya, "Iya, Bang, saya ikut," gitu kan. Abis itu pas udah mau PKM, dia bilang, "Oh, maaf Bang, saya diajak teman lagi, saya ikut yang situ aja," gitu. Ya, padahal setahu aku PKM itu bisa diikuti oleh satu orang di 2 tim padahal. Oh gitu. Setahu aku yang baru ya. Itu makanya banyak yang mungkin kakak tingkat yang mengikuti dua tim ya gitu. Tapi itu parah banget sih udah diajakin padahal bisa aja tuh ke Kendari kan. Iya, betul. Ikut ke Kendari. Ya emang sayang. Kesempatan tuh padahal gitu. Oke, mungkin aku pengen bilang makasih, thank you banget Miftahul udah sharing banyak tentang KMI dan mungkin untuk teman-teman sendiri bisa jadi terinspirasi. Amin. Untuk langsung ambil step ya, ambil langkah karena kan pertama kali itu kita harus berani mengambil langkah untuk membuat aplikasi digital ini atau mungkin aplikasi fisik, siapa tahu tiba-tiba ada kursi terbang kan kita tidak tahu ya. Iya, betul. Oke, mungkin dari aku sendiri aku yakin banget nih pendengar podcast kita kali ini pasti jadi bakal lebih terinspirasi lagi untuk mulai eksplorasi bisnis digital mereka sendiri. Nah, mungkin aku mau bilang makasih lagi sekali lagi kepada Miftahul dan dari kita sendiri kita ada rencananya ngasih merch dari HMIF. Jadi ini ada stiker dan keychain dari kita Terima sendiri. Kasih. Jadi ini desain kita sendiri, ini sangat
tadinya bisa dilihat. Oke. Keren banget ya. Keren banget keychainnya juga ini. Jadi kalau teman-teman mau beli merch HMIF bisa langsung ke Instagram HMIF UPNPJ. Nah, buat teman-teman yang mungkin mau tahu lagi lebih banyak tentang KMI atau mungkin tertarik untuk ikut kompetisi ini, jangan lupa buat cari tahu info lebih lanjut mulai dari sekarang. Karena kalian juga bisa kepo Instagram kmiexpo.official kalau penasaran sama kegiatan di KMI Expo, dan mungkin bisa nih langsung tanya ke orang yang sudah ke sana gitu. Mungkin gimana kami tahu mungkin bisa share Instagramnya atau LinkedIn-nya mungkin Boleh. untuk berbagi pikiran. Oke, untuk Instagramnya itu Miftaka MIFTKHA_. Untuk LinkedIn-nya itu Miftahul Ahmadil Khair, mungkin bisa dicari. Ada foto saya di sana gitu. Ya. Jadi langsung nih teman-teman bisa nih mungkin kayak agak-agak malu buat bertanya ke dosen, bisa nih ke kakak tingkat yang bentar lagi lulus. Betul. Amin. Amin. Secepatnya ya. Iya, betul. Dan tentunya jangan lupa juga follow Instagram HMIF_UPNVJ untuk melihat konten edukasi menarik lainnya dari Bebek. Oke, sampai jumpa di episode Bebek Talks berikutnya. Salam kreatif. Salam kreatif, sampai jumpa. Thank you.